Cie, dua, tiga. Dan sana sadanya, jangan lupa sebelum tonton video ko, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya dan sana bisa menonton video-video terbaru dari kami. Komen serta share ke kawan-kawan ya. Halo Sobat Kabar Rantau, kembali lagi bersama kami. Untuk kali ini kita akan membahas tentang Kota Solok, kota penghasil beras terbaik. Makanya subscribe dulu dong, like, dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar nanti kalian tidak ketinggalan dari video menarik kami selanjutnya. Selamat datang di Kota Solok, sebuah kota yang kaya akan sejarah dan budaya. Namun, ada satu hal yang membuatnya dikenal di seluruh Indonesia, yaitu sebagai kota penghasil beras terbaik. Kota Solok merupakan salah satu kota madya yang terletak di Provinsi Sumatera Barat. Lokasi Kota Solok terletak pada persimpangan jalan antar provinsi dan antar kabupaten kota. Kota ini hanya berjarak sekitar 64 km dari Kota Padang. Selain itu, kota ini juga berjarak 71 km menuju Kota Bukit Tinggi. Kota Solok dahulunya merupakan satu wilayah nagari di Kabupaten Solok, yaitu Nagari Solok. Hasrat untuk menjadi kota madya dirintis sejak tahun 1946 dalam sidang Komite Nasional Cabang Solok, melalui panitia yang diketuai oleh Marah Adin DT, Penghulu Sati, yang kemudian berkembang melalui suatu rapat umum di lapangan Kerapatan Adat Nagari Solok di Lubuk Sikarah, yang dihadiri oleh para penghulu dan pemuka masyarakat Nagari Solok yang dipimpin oleh NHTDT Bandaro Hitam. Selanjutnya secara bulat menyetujui dan mendukung pengembangan Nagari Solok menjadi Kota Madya Solok. Berhubung terjadi agresi Belanda tahun 1949, maka kerja panitia terhenti, dan setelah terbentuk pemerintahan darurat pada bulan Mei 1949, maka kepanitiaan dilanjutkan oleh suatu panitia kota kecil. Harapan pembentukan kota ini kemudian mendapatkan sambutan dari pemerintah pusat, dan dalam rangka kemungkinan diresmikannya Nagari Solok menjadi kota madya, maka dibentuklah panitia persiapan peresmian pada 6 Januari 1968 bertempat di Masjid Pasar Nagari Solok, yang dinamakan Panitia 10 yang diketuai oleh NHTDT Bandaro Basa, serta melalui bantuan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Solok saat itu, Letkol Drs Zakloel St Kebesaran, pada tanggal 16 Desember 1970. Usaha pemantapan realisasi Kota Madya Solok dipenuhi pemerintah pusat, dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970, tentang pelaksanaan pemerintah Kota Madya Solok dan Kota Madya Payakumbuh. Kota Solok akhirnya diresmikan tanggal 16 Desember 1970 oleh Menteri Dalam Negeri yang pada saat itu dijabat oleh Amir Mahmud. Dengan terbentuknya Kota Madya Dati,
2 Solok maka dikeluarkanlah surat keputusan Menteri Dalam Negeri nomor Pemda 7, 9, 10, 313 tanggal 23 November 1970 mengangkat Drs Hasan Basri sebagai pejabat kepala daerah yang pertama. Pelayanan publik pemerintah Kota Solok mulai secara resmi dibuka pada tanggal 21 Desember 1970 di kantor Balai Kota Solok dan mulai saat itu pemerintah Kota Madya Solok secara bertahap melaksanakan peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia, SDM, aparatur, bagi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan. Sejarah Kota Solok sangatlah kaya. Kota ini telah menjadi pusat perdagangan dan budaya sejak zaman dahulu. Terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kota Solok memiliki warisan budaya yang mempesona. Saat ini, Kota Solok terus berkembang sebagai pusat ekonomi dan budaya di Sumatera Barat. Namun, warisan sejarah dan tradisi pertanian tetap menjadi bagian integral dari identitas kota ini. Sejarah Kota Solok. Kota Solok dahulunya merupakan satu wilayah nagari di Kabupaten Solok, yaitu Nagari Solok. Harapan untuk menjadi kota madya telah dirintis sejak tahun 1946, dan mendapatkan sambutan dari pemerintah pusat. Dalam rangka untuk menjadikan Nagari Solok menjadi kota madya, dibentuklah panitia persiapan peresmian pada 6 Januari 1968 yang dinamakan Panitia 10. Kota Solok pun akhirnya diresmikan pada 16 Desember 1970 oleh Menteri Dalam Negeri yang saat itu dijabat oleh Amir Mahmud. Geografis Kota Solok. Secara geografis, Kota Solok berada di koordinat 04428, LS 04912, LS dan 13242, BT 14112, BT. Kota ini memiliki luas wilayah sekitar 5.764 hektar yang setara dengan 0,14% dari total luas Provinsi Sumatera Barat. Topografi Kota Solok menampilkan berbagai variasi antara dataran dan perbukitan, dengan ketinggian mencapai 390 meter di atas permukaan laut. Sementara itu, curah hujan rata-ratanya mencapai 184,31 mm kubik per tahun. Suhu udara di Kota Solok berkisar antara 26,1 derajat Celcius hingga 28,9 derajat Celcius. Kota Solok terdiri dari 2 kecamatan dan 13 kelurahan. Wilayah Kota Solok berasal dari salah satu wilayah adat yaitu Nagari Solok berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1966, ditambah Jorong Laing dari bagian Nagari Guguaksarai, 9 Koto Sungai Lasidi wilayah Kabupaten Daerah Tingkat 2 Solok. Dalam usaha penyempurnaan dan kelancaran pelayanan publik di pemerintahan daerah TK2 Kota Madya Solok, maka dikeluarkanlah surat keputusan nomor 21/Wako 71 tanggal 10 Maret 1971 tentang pembentukan 13 resort administrasi yaitu 1 Resort Tanah Garam, 2 Resort Enam Suku, 3 Resort Sinapa Piliang, 4 Resort 9 Korong, ke-5 Resort Kampai Tabu Karambia, KTK, ke-6 Resort Aro 4 Korong, 7 Resort Simpang Rumbio, 8 Resort Koto Panjang, 9 Resort Pasar Pandan Air Mati, 10 Resort Laing,
Dahulunya sebuah jorong di Nagari Guguaksarai dan dimasukkan ke kota Solok. Kemudian ke 11 resort Tanjung Paku, 12 resort Nan Balimo, 13 resort Kampung Jawa. Ciri khas dan fakta kota Solok. Kota Solok dijuluki sebagai kota beras yang disebut dengan Barah Solok atau beras Solok. Beras ini memang dikenal memiliki kualitas yang unggul dibandingkan dengan jenis beras lainnya. Beras Solok juga sudah diakui oleh pemerintah pusat dengan diberikannya sertifikat indikasi geografis. Selain itu, Kota Solok memiliki berbagai kuliner khas seperti pepes bili singkarak, gulai ayam hitam, pangek sasau, ampiang dadiah, dan masih banyak lagi. Tak hanya itu, Kota Solok pun masih mempertahankan tradisinya hingga sampai saat ini, yakni budaya turun mandi bayi. Tradisi ini dilakukan pada bayi yang baru lahir beberapa hari dengan cara membawa anak bayi tersebut ke sungai terdekat. Setelah memandikan bayi, biasanya akan diadakan acara makan bersama di rumah orang tua si bayi. Oke Sobat Kabar Rantau, demikian pembahasan kita tentang sejarah dan uniknya dari Kota Solok. Semoga Kota Solok tetap menjaga nilai-nilai tradisi dan budayanya, agar kita dapat melihat keindahan dan keragaman budaya yang dimiliki oleh negara kita tercinta yaitu Indonesia. Jangan lupa subscribe, like, dan jangan lupa juga untuk menyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.